Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 11 halaman 78. An-Nisa ayat 11. Untuk sementara bahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ini ayatnya cukup panjang gitu ya. Ikhwatu iman arsadakumullah. An-Nisa ayat 11 ini berbicara tentang warisan ya, atau berbicara tentang faraid ya. Pertama, warisan itu ada warisan dari yang meninggal itu kepada anak-anaknya. Ini barangkali sudah cukup populer gitu ya. Orang tua yang meninggal memberikan warisan kepada anak-anaknya. Namun barangkali yang belum populer itu ketika ada orang yang meninggal memberikan warisan kepada orang tuanya gitu. Itu belum populer di masyarakat itu. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal itu tidak ingat atau lupa terhadap orang tuanya padahal orang tuanya masih ada gitu. Nah, di ayat 11 ini dibahas tentang itu, tentang pentingnya memberikan warisan kepada kedua orang tua manakala kedua orang tuanya itu masih ada, di samping memberikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, di sini Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat yusi. Nah, yusi itu mewasiatkan. Nah, di sini menggunakan huruf ya, yu. Nah, jadi yusi, nah, dia, maksudnya dia di sini adalah Allah. Yusikumullah. Yusi, dia mewasiatkan. Siapa? Allahu, Allah. Kum, kepada kalian. Kita tahu bahwa yang namanya wasiat ya, kata wasiat itu merupakan sebuah kata ataupun sebuah istilah. Pertama sifatnya syar'i gitu Pak, syar'i. Kemudian yang kedua, kalau disebut wasiat itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang penting. Jadi kalau kita mendengar ada kata wasiat, dulu ini merupakan wasiat orang tua saya. Nah, itu kan kesannya pun sangat penting gitu. Terlebih-lebih kalau yang berwasiat itu adalah Allah gitu. Makanya para ulama banyak yang menafsirkan yusikumullah itu Allah memerintahkan kepada kalian gitu. Ada juga yang menafsirkan Allah mewajibkan kepada kalian gitu. Karena asal sebuah perintah itu kan wajib gitu ya. Asal sebuah perintah wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Tempo hari pernah kita sampaikan begini nih. Ini wasiatnya itu wasiat terkait dengan pembagian harta warisan.
Nah, tempo hari pernah kita sampaikan, ada wasiat, ada waris gitu, Pak. Ada wasiat, ada waris. Atau seringkali kalau wasiat itu populernya di masyarakat itu terkadang disebut wakaf gitu. Nah, di antara keduanya itu yang lebih utama itu adalah waris gitu. Jadi dahulukan dulu memberikan waris ketimbang kita berwasiat terkait dengan wakaf gitu. Jadi jangan wakaf dulu nih, Pak. Utamakan dulu memberikan waris. Pamannya nih sekarang muhajirin lagi membangun pesantren. Lalu kita punya harta, terlebih kalau hartanya barangkali tidak banyak lah. Utamakan dulu memberikan waris kepada anak-anak kita. Kenapa? Supaya kita tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah gitu, Pak. Supaya kita tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin gitu. Jadi kalau membagikan waris kepada ahli waris, kalau punya harta nih, itu hukumnya wajib. Orang tua itu wajib memberikan waris kepada anak-anaknya, termasuk kepada orang tuanya jika ada, kalau dia punya harta warisan. Tapi kalau wakaf itu hukumnya sunnah. Cuman kalau orang sudah berwasiat mau memberikan wakaf, menunaikan wakaf itu wajib gitu, Pak. Jadi ada dua tahapan tuh. Hukum orang itu berwakaf sunnah, Pak. Tapi menunaikan wakaf itu wajib gitu. Nah, makanya kalau sekiranya hartanya sedikit, pas-pasan, utamakan saja memberikan waris kepada ahli waris itu. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan atau mewajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman tentunya ya. Karena kalau bukan orang yang beriman kan mereka pun tidak mau menggunakan hukum yang Allah tetapkan gitu. Makanya kan di negara kita dibikin ada dua aturan, ada dua lembaga yang mengatur tentang waris itu. Reka pengadilan agama, dan reka mana? Pengadilan negeri. Fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Jadi saking pentingnya pembagian waris terhadap anak-anak, sampai Allah menempatkan satu surat, beberapa surat di surat An-Nisa ini yang harus kita pelajari, harus kita pahami bagaimana kita memberikan waris kepada ahli waris, khususnya kepada anak-anak kita. Nah, apa yang Allah wasiatkan itu? Nah, ini kalau saya runut begini, Pak nih. Satu, Allah itu perintahkan untuk membagikan warisan gitu. Kalau hartanya ada. Dan ini sebuah motivasi, Pak. Sebetulnya nih, sebuah motivasi agar orang tua itu rajin bekerja, Pak. Karena kan tidak mungkin orang tua memberikan warisan kalau tidak punya harta, kan gitu. Dan sekalipun yang namanya rizki itu diatur oleh Allah, tapi sebab untuk mendapatkan harta itu kan harus bekerja. Harus bekerja, pandai memanage keuangan, Pak. Sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk akhirat, kan begitu. Jadi perintah untuk bekerja, kemudian memanage keuangan, diantaranya adalah menabung. Di samping tentu jangan melupakan akhirat, zakat, infak, sedekah.
Nah kemudian yang ketiga nih isinya itu adalah li untuk adzakari, nah, zakar ya Pak. Allah tidak menyebutkan kata rijal atau rojul. Zakar itu kemaluan laki-laki, itu kemaluan laki-laki. Ini kenapa penting kita sampaikan? Karena kan belakangan ini muncul sebuah pemahaman bahwa jika ada perempuan yang memiliki sifat kelaki-lakian gitu, itu mendapatkan 2 bagian daripada laki-laki anu siga awewe gitu. Kan gitu. Jadi kalau ada perempuan lincah gitu Pak, lincah, pinter gawe, pinter neangan duit, tanggung jawabnya gede, itu dapat 2 bagian dibanding laki-laki nu teu digawe, nu teu bisa neangan duit. Nah itu ada pemahaman seperti itu. Makanya di sini Allah menyebutkan kata zakar. Zakar itu kemaluan laki-laki itu. Jadi yang namanya laki-laki mau pinter gawe ataupun tidak, mau pinter cari duit atau tidak, mau lincah atau kuuleun, tetap dapat 2 bagian dari anak perempuan gitu Pak. Ini kan di beberapa tempat seperti itu. Naon cenah lalaki kalah ngaradu japati cenah. Ari awewe arusaha capek. Naon lalaki cenah kalah ka naon teh naranggeui gado ngararumpi. Ai lalaki awewe satsit itu. Makanya di Al-Quran itu, di Al-Quran Allah ketika menyebut laki-laki itu ada zakar, ada rijal. Rijal itu adalah kelaki-lakian Pak. Bisa perempuan tapi memiliki sifat kelaki-lakian. Artinya orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri itulah rijal gitu. Jadi lamun ayeuna bapak-bapak masih can bisa berdiri di atas kaki sendiri, itu namanya keperempuanan gitu. Tapi lain perempuan, lain tetap laki-laki, kan alat kelaminnya laki-laki itu. Nah, jadi ada rijal, ada zakar. Nah, di sini ketika Allah bicara tentang waris itu menggunakan zakar. Artinya bahwa untuk laki-laki, untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki, nah gitu Pak. Mislu seperti hadi bagian al-ungsayain, 2 bagian orang yang berjenis kelamin perempuan gitu. Bagaimana kalau banci gitu ya, bencong gitu. Kan sebetulnya walaupun banci itu punya ini Pak, dilihat saja dari mana keluar air kencingnya kan gitu. Jadi kalau ada orang yang memiliki 2 kelamin, lihat saja dari mana keluar air kencingnya. Kalau keluar air kencingnya dari kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki gitu. Kalau keluar kencingnya dari kelamin perempuan, berarti dia perempuan. Nah, pas pembagian waris sesuaikan saja dengan dari mana keluar air kencingnya itu. Kayak gitu Pak. Kan suka ada orang yang nanya bagaimana kalau banci. Ya sebetulnya kan mudah. Karena walaupun orang itu punya 2 jenis kelamin, di situ kan ada yang dominan. Nah, dominannya itu cirinya itu dilihat dari keluar air kencingnya itu. Itu aturan yang ketiga atau wasiat yang ketiga Pak. Kemudian wasiat yang keempat nih, fa'in, maka jika kunna, keadaan mereka, di sini menggunakan nun bertasdid kunna.
enggak kuno, itu kembali kepada perempuan. Jadi fa in kunna nisaan, jika anak-anak yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu semuanya perempuan, nggak ada laki-lakinya gitu Pak. Kalau yang tadi laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan, itu jika anaknya itu ada laki-laki ada perempuan gitu Pak. Mau sepasang, mau 2 pasang, mau laki-lakinya 1 perempuannya 2 gitu. Nah bagiannya seperti tadi. Nah di sini wasiat yang keempat, jika semua anaknya itu perempuan, fauqa di atas isnataini, 2 orang. Jadi umpamanya nih yang meninggal itu meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 atau lebih, maka bagiannya itu adalah falahunna, maka lahunna bagi mereka anak perempuan tadi sulusa, 2/3 mataroka gitu, dari apa yang ditinggalkan. Jadi kalau orang punya anak perempuan 2, 3, 4, tapi dia tidak punya anak laki-laki, semuanya perempuan, maka harta warisannya itu diberikan kepada anak perempuan itu 2/3. Itu untuk semuanya. Nanti 2/3 itu bukan untuk 1 orang, masing-masing 1 orang 2/3, bukan. 2/3 untuk dibagi-bagi kepada anak-anak perempuannya, barangkali 2 atau 3. Jadi kalau punya harta 100 juta, berarti 2/3-nya kan kurang lebih 66 juta sekian lah, 66.600.000 lah. Itu kalau semua anaknya itu perempuan. Wa in, dan jika kanat anak perempuannya itu wahidatan, hiji gitu, anak tunggal gitu, tapi perempuan, falaha. Nah kalau tadi falahunna Pak, karena banyak anak perempuannya. Kalau ini falaha karena hanya 1 anak perempuannya. Falaha, maka bagi 1 orang anak perempuan itu an-nisfu, separoh Pak. Nah jadi jangan diberikan semua kepada anak perempuan gitu. Nah di kita kan seringkali begini, ketika orang itu punya harta lalu dia itu meninggal dunia dan anaknya itu hanya perempuan, semuanya dibagikan kepada anak perempuan, diberikan kepada anak perempuan. Sementara ahli waris yang lain yang punya hak itu tuh kebagian gitu. Bahkan jangankan ahli waris yang agak jauh ya, orang tuanya sendiri mungkin padahal masih ada, masih hidup, itu nggak kebagian. Nah jadi ini bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, itu ada bagian ahli waris yang lain di samping anak kita sendiri. Nah makanya harus diingat, itu harus diingat. Dan jangan dipolitisasi Pak. Ayeuna jeung Allah main politik deh gitu. Politisasi itu begini nih, dikarenakan anak saya semuanya perempuan, lah ku saya rek dihibah-hibahkeun we ka budak gitu. Hibah itu kan pemberian. Nih bedanya hibah Pak, bedanya hibah dengan wasiat atau waris. Kalau hibah itu pemberian yang dilakukan oleh seseorang semasa dia masih hidup, semasa ditunaikannya pun semasa dia masih hidup.
Kalau waris pemberian yang dilakukan oleh seseorang ditunaikannya setelah dia meninggal. Nah, banyak orang yang melakukan ini, mensiasati Allah tuh. Bermain politik dengan Allah. Karena anaknya itu perempuan semua, Pak, perempuan semua. Dua lah katakanlah anaknya itu. Anak yang pertama katakanlah hartanya itu 1 miliar. Anak yang pertama diberi hibah 400 juta gitu. Anak yang kedua diberi hibah 400 juta. Tinggal 800 juta, tinggal 200 juta kan, Pak? 800 juta sudah dihibahkan. Pas dia meninggal tinggal 200 juta hartanya. Kan saeutik deui tah nu kudu dibagikan waris. Otomatis orang lain akan mendapatkan warisan tinggal saeutik. Sebab geus dibagi-bagikan semasa dia hidup. Nah, itu namanya bermain politik, itu namanya. Bermain politik. Supaya yang lain teu kebagian habis ku anak kita. Makanya bicara tentang hibah, tentang wakaf itu maksimal 1/3 gitu, 1/3. Jadi kalau kita mau menghibahkan nih harta kepada anak perempuan terutama supaya batur tong kebagian gede teuing gitu, maksimal 1/3, Pak, 1/3 itu. Jadi 330 juta hibahkan kepada anak kita. Pemanya nanti dibagi 2 lah, kalau katakan 150 juta ewan. Berarti kan tinggal 666 juta. Itu untuk diwariskan nanti. Dan yang mendapatkan warisan itu bukan hanya anak kita saja. Kalau anak kitanya itu lebih dari 2, maka mereka dapat 2/3 dari 660 juta tadi. Kalau anaknya hanya 1, anak perempuannya 1, berarti dapat separoh dari 666 sekian, berarti 333 sekian, separoh itu, Pak. Itu adalah aturan yang wasiat Allah yang sabaraha. 1, 2, 3, yang kelima, Pak. Wasiat Allah yang kelima. Jadi harus diingat nih, Pak, wasiat itu maksimal, wakaf lah istilah kita mah, wakaf itu maksimal 1/3. 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Ya. Jadi sudah dibikin aturan di dalam Al-Quran itu bahwa wasiat itu atau istilah kitanya itu wakaf itu maksimal itu 1/3. Hibah pun sama, maksimal 1/3. Nah, bagaimana kalau lebih dari 1/3? Berarti kan menyalahi aturan kita. Apa resikonya? Resikonya itu di samping menyalahi aturan, itu dikhawatirkan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah itu, Pak. Yang dampaknya mungkin lebih buruk ketimbang pahala yang didapatkan, kan gitu, Pak. Memang niatnya bagus, ini kan harta saya, cenah kumaha saya, rek diwakafkeun separoh, rek diwakafkeun 2/3 gitu. Tetapi kan Allah itu dengan kemahabijaksanaannya mengatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dizolimi. Siapa pihak yang dizolimi? 1, anak, ahli waris dalam arti anak. Yang kedua, ahli waris dalam arti orang tua kalau masih ada. Nah, dulu kan cenah Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, kan gitu, Pak. Waktu perang Tabuk sampai Umar bin Khattab mengatakan saya tidak sanggup mengalahkan Abu Bakar.
itu sebelum turun ayat ini Pak. Terjadinya itu sebelum turun ini. Makanya kan di surat Al-Furqan itu ciri hamba Allah yang maha pengasih itu idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia berinfak mengeluarkan harta baik itu untuk zakat, infak, sedekah tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah. Nah, bagaimana tengah-tengahnya itu? Tengah-tengahnya itu tadi di ayat lain disebut bahwa wakaf itu maksimal sepertiga, maksimal itu. Nah, jadi bagusnya itu bukan bagusnya, harusnya itu ya, harusnya orang ini sadar betul gitu. Kecuali nih Pak, kecuali kalau niatnya bukan wakaf gitu. Ini bagus pertanyaan Pak Rudi ini. Kecuali kalau niatnya bukan wakaf. Saya mau wakaf Pak karena aturannya sepertiga maksimal, udah aja sepertiga. Saya kan masih banyak nih hartanya nih. Anak-anak pun tidak akan kekurangan. Banyak kan nanti. Umpamanya bisa zakat mal, bisa infak sodako, kurban barangkali tiap tahun, kurbannya gitu hiji 8 sapi tiap gitu Pak. Itu kalau kita masih melihat bahwa anak kita tidak akan kekurangan gitu Pak. Tapi tidak menggunakan istilah wakaf gitu Pak. Kalau wakaf tetap maksimal sepertiga. Nah, terima kasih Pak Rudi. Ya. 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 Iya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana nih kalau ahli warisnya itu bandel gitu. Jadi begini nih. Kemarin kita sampaikan bahwa orang mendapatkan waris itu syaratnya 2. 1 punya hubungan darah gitu, hubungan biologis. Yang kedua punya hubungan akidah, satu akidah. Salah satunya hilang, putus warisan itu Pak. Saya dengan bapak-bapak nih akidahnya sama, Muslim, akidah Islam. Tapi bapak-bapak mau menang warisan di saya moal gitu. Kulantaran tidak ada hubungan darah gitu Pak. Walaupun satu akidah gitu. Yang kedua, ada orang itu punya hubungan darah nih, syaratnya itu punya hubungan darah. Nah, kalau orang punya hubungan darah tapi dia tidak satu akidah, beda akidahnya, mungkin anaknya keluar dari Islam, itu putus warisannya itu. Nah, bagaimana kalau bandel gitu, bahkan sampai mengancam akan membunuh gitu. Kalau kita melihat letter luck-nya hadis Nabi itu hanya mengatakan putusnya warisan itu karena berbeda akidah gitu. Hanya berbeda akidah. Artinya kalau seandainya nih akidahnya masih akidah Muslim gitu, akidah Islam, dia seorang Muslim, sekalipun dia itu bandel gitu, sekalipun dia itu bandel, ini perlu dikaji lebih jauh. Seperti apa bandelnya itu? Karena atau mungkin bisa dibuatkan oleh ini Pak, oleh negara lah. Kira-kira atau oleh negara lah. Kira-kira anak yang bandel itu tingkat bandelnya sampai level berapa? Seperti apa? Baru dikatakan setara dengan berbeda akidah gitu Pak. Tadi betul, kalau seandainya nih
anaknya itu sampai membunuh gitu ya orang tuanya, sekalipun mengaku sebagai seorang muslim, itu kan tingkat kejahatannya sudah sangat tinggi gitu ya, sudah sangat besar tingkat kejahatannya itu perlu ada pembahasan sepertinya Pak Rudi. Saya selama ini belum mendapatkan itu. Cuman redaksi hadisnya itu orang itu terputus warisan kalau berbeda akidah. Cuman kalau akhlak itu, kalau bandel kan kaitannya dengan akhlak gitu ya, bukan dengan akidah. Tapi yang namanya kebandelan pun gitu ya, yang namanya kejahatan pun untuk level tertentu itu bisa mengeluarkan seseorang dari akidah kalau kejahatannya sudah sangat mengerikan gitu. Nah, terima kasih Pak Rudi ini. Jadi jawabannya masih belum tuntas itu, karena melihat hadis Nabi hanya terkait dengan akidah. Kita lanjutkan. Jadi kalau anaknya itu semua hanya satu, anak perempuannya hanya satu, maka dia dapat separoh. Wasiat yang keenam, wali abawaihi. Wa dan li untuk abawaihi, kedua orang tuanya. Jadi barangkali yang meninggal itu masih punya orang tua, masih hidup orang tuanya, baik satu ataupun dua-duanya. Katakanlah ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, atau salah satunya. Li untuk kulli masing-masing wahidin. Likulli wahidin untuk tiap-tiap atau masing-masing, minhuma dari keduanya itu as-sudus, 1/6. Nah ini yang sering terlupakan nih Pak nih. Jadi umpamanya nih Pak Pitoyo masih punya orang tua, lalu Pak Pitoyo itu meninggal. Kan suka anak Pak, banyak kasusnya ya, anaknya lebih dulu meninggal ketimbang orang tuanya, kan banyak kasus sekarang Pak. Jadi disiap tak orang tua teh ku budak teh. Justru anaknya dulu yang lebih dulu meninggal. Nah, seringkali orang tuanya itu lupa diberi warisan gitu. Warisan dengan turun ke budak nawe wungkul gitu. Padahal orang tuanya itu ahli waris Bahkan orang tua itu bukan ahli waris yang sepele, harus diperhatikan seperti halnya memperhatikan ahli waris anak, walaupun bagiannya berbeda gitu Pak. Nah, jadi untuk kedua orang tua itu masing-masing mendapatkan 1/6. Mimma dari harta, dari apa? Maksudnya apa di sini harta? Dari harta taroka yang ditinggalkan, ingkana lahu walad. Kalau yang meninggal itu punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, orang tuanya itu dapat 1/6 masing-masing Pak, masing-masing. Bukan 1/6 dibagi 2, bukan. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6. Berarti kalau hartanya 100 juta, cara baginya bagaimana? Diambil dulu 1/3 Pak, untuk kedua orang tuanya. Taruhlah 33 juta, nanti yang 33 juta dibagi 2 jadi 1/6 betul. Berarti sekitar 16 jutaan lah segitu. Itu bagian untuk orang tua. Kalau yang meninggal itu memiliki anak. Nah baru sisanya 2/3 itu untuk anak gitu Pak. 1/3 untuk orang tuanya, lalu dibagi 2 masing-masing menjadi 1/6. Itu aturan yang ke-6. Aturan yang ke-7, fa'in maka jika lam yakun,
tidak ada lahu baginya waladun anak. Tapi jika yang meninggal itu tidak punya anak, Pak, wa warisahu abawahu, dan yang menjadi ahli warisnya itu adalah kedua orang tuanya, fali ummihi, maka untuk ibunya as-sulus, sepertiga. Jadi kalau tadi yang meninggal itu punya anak, anaknya baik laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing kedua orang tua itu 1/6. Tapi jika yang meninggal itu tidak punya anak, maka untuk ibunya 1/3. 1/3, Pak. Lalu bagaimana untuk ayahnya? Itu. Jadi ya ahli warisnya itu hanya ayah dan ibunya, naik ke atas, Pak, bukan turun ke bawah, karena dia tidak punya anak. Untuk ibunya 1/3 nih, Pak. Untuk suaminya jadi asobah, jadi sisa, dia mendapatkan 2/3. 2/3 jadi bisi gitu, Pak, bisi. Ada kasus seperti itu. Jadi yang meninggal tidak punya anak, suami bagiannya lebih gede daripada istri. Istri 1/3, dalam arti istri dari, kalau dari yang meninggal berarti ibu lah, Pak. Ibu dari yang meninggal 1/3, ayah dari yang meninggal 2/3 kalau tidak punya anak gitu. Kalau punya anak masing-masing 1/3. Kita lanjutkan nih. Ya. Yang tadi kalau punya anak, kemudian orang tuanya tinggal 1, 1/3 dia atau 1/6? Orang tuanya tidak punya anak. Enggak, yang meninggal punya anak. Kemudian orang tuanya kan masih ada. Iya. Tinggal 1. Nah, kalau punya anak tetap 1/6. Sekalipun orang tuanya tinggal 1. Jadi umpamanya orang tuanya tinggal ibu lah, ayahnya udah meninggal, tetap aja 1. Tuh bisa bagian ayahnya diberikan ke ibuna, kan udah meninggal, tetap aja 1/3. Tetap aja 1/6. 1/6 bukan 1/3. Sekalipun salah satunya sudah meninggal, tetap. Kita lanjutkan nih. Fa in kana lahu ikhwatun, tapi jika seandainya yang meninggal itu memiliki saudara-saudara, fali ummihi, maka untuk ibunya itu as-sudus, 1/6. Ini pun sering dilupakan nih, Pak, sering dilupakan. Jadi kalau nih, Pak, kalau orang itu meninggal dunia lalu dia tidak punya anak gitu, maka nanti yang berhak mendapatkan harta warisan itu cukup banyak gitu, cukup banyak. Ada ahli waris, bahkan jangankan tidak punya anak perempuan pun nanti ahli waris dari luar ada gitu. Dalam arti dari luar itu dari kerabat yang punya hubungan darah gitu. Nanti akan diatur tuh dalam ayat berikutnya itu. Nah, itu semua, Pak, itu semua dilakukan mimba'di, setelah wasiatin, ditunaikan wasiatnya. Jadi mimba'di wasiatin yusi biha. Jadi setelah wasiat yusi ditunaikan. Jadi barangkali yang meninggal itu sebelum meninggalnya dia itu berwasiat itu, Pak. Sebelum meninggal itu berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong ini wakafkan 1/3 harta saya ke pesantren Pena Penerang Al-Muhajirin. Nanti kalau saya meninggal, tolong tuh si bapak anu, si ibu anu, kasihan dia,
dulu berjasa besar sama ayah sama ibu, kasih sepertiga harta. Nah dibagi waris itu kalau seandainya ada wasiat dulu bayarkan, kemudian yang kedua atau dain, hutang. Jadi entong kieu Pak, ketika ada orang meninggal hayo sibuk itu ahli warisnya itu nguruskan harta warisan, pembagian harta warisan, sementara yang meninggal itu punya hutang gitu. Tidak boleh dibagikan warisan kalau hutangnya belum dibayar gitu. Jadi kalau orang nih punya harta 100 juta lalu punya hutang 80 juta, berarti nu dibagikan dengan 20 juta tetep, 20 juta bayarkan heula hutangna gitu. Nah makanya kalau yang punya hutang nih bagusnya tidak usah berwasiat tentang harta gitu. Nanti kalau bapak meninggal tolong sumbang ke pesantren Al Muhajirin 20 juta gitu. Ari hutang nanti 80 juta gitu ya. Hutang 80 juta, wasiat 20 juta, 100 juta. Hartanya cuma 100. Mana buat ahli waris itu, Pak? Habis begitu mah gitu. Nah. Jadi setelah ditunaikan wasiat dan hutang, mana yang didahulukan kan gitu, Pak? Kasusnya nih. Kan kadang orang itu hartanya banyak umpamanya, Pak. Dasigana lamun hartana sedikit mah moal aya wasiat wakaf moal. Boro-boro sedikit hartana loba ge jarang anu wasiat wakaf itu. Kalau orang itu nih punya harta cukup, lalu dia itu di satu sisi punya hutang, di sisi lain dia juga pernah berwasiat untuk berwakaf, mana yang lebih dulu ditunaikan? Bayar hutang dulu, Pak, baru tunaikan wakaf wasiat. Hutang itu kan hutang dalam arti hutang kepada sesama manusia. Jadi dalam hal ini nih dengan kemahabijaksanaan Allah, hak manusia lebih didahulukan daripada hak Allah dalam hal ini, Pak nih. Walaupun secara umum hak Allah didahulukan daripada hak manusia. Tapi karena yang bersangkutan sudah meninggal, maka urusannya dengan sesama manusia yaitu hutang harus didahulukan daripada urusannya dengan Allah terkait dengan wakaf. Jadi umpamanya aduh ieu mah keur hartana teh saeutik gitu, tapi geus terlanjur wasiat tapi punya hutang aja dulu, biar nanti urusan wasiat atau wakaf mah itu urusannya dengan Allah di akhirat, tapi urusan dengan manusia di dunia itu harus diselesaikan itu. Karena saking pentingnya membayar hutang itu, Pak, sampai-sampai kan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah sebelum dilunasi hutangnya kan gitu. Abaukum, orang tua kalian atau bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak tahu. Kalian di sini dimaksudkan kepada yang meninggal, Pak. Kalian itu wahai yang meninggal tidak tahu apakah bapak kalian atau anak-anak kalian, ayyuhum, siapakah di antara mereka, akrobu, yang lebih dekat, lakum, bagi kalian, naf'a, manfaatnya. Jadi salah satu hikmah nih, Pak, kenapa diatur oleh Allah tentang pembagian warisan, karena ini kaitannya dengan unsur nilai kemanfaatan bagi kita manakala kita meninggal, Pak. Bisa jadi nih, Pak, bisa jadi anak yang kita damba-dambakan, dimemen-memen sampai kita sediakan harta peninggalan sebegitu banyak, setelah meninggal tidak mendatangkan manfaat bagi kita gitu, tenguntungkan bagi kita di alam kubur. Padahal menguntungkan itu justru orang tua kita gitu, Pak.
justru orang tua kita. Maka diatur oleh Allah gitu Pak. Orang tua itu mendapatkan harta warisan tadi bisa 1/6, bisa 1/3. Diatur oleh Allah itu gitu. Faridatun. Nah ini Parudi nih. Faridatun minallah. Ini merupakan sebuah ketetapan yang diwajibkan daripada Allah gitu. Sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena keadaannya itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.